Shalom, berjumpa lagi di Renungan Anak Pemenang, cerita untuk sekolah minggu. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Renungan kita hari ini berjudul Kisah Petani Semangka. Di sebuah desa hiduplah dua orang petani semangka, namanya Pak Raga dan Pak Simbo. Pak Raga adalah petani yang rajin dan telaten, sedangkan Pak Simbo adalah petani yang kurang rajin. Mereka berdua sama-sama menanam buah semangka loh. Pak Raga merawat buah semangkanya dengan baik. Disiram setiap hari, diberikan pupuk, dan dicabut alang-alangnya. Sedangkan Pak Simbo, ya kadang-kadang dia lupa menyirami tanamannya. Kalau begitu, kebun buah siapa ya yang akan menghasilkan buah-buah yang bagus? Nah, tentu saja milik Pak Raga. Akhirnya, hari panen yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Pak Raga sangat senang sekali karena buah-buahan semangka miliknya bagus-bagus dan manis-manis. Sedangkan hasil panen Pak Simbo gagal. Buah semangkanya kecil dan buahnya tidak manis. Wah, tentu saja gagal karena Pak Simbo tidak rajin merawat tanamannya. Karena hasil panenannya jelek, timbullah niat jahat Pak Simbo. Dia merencanakan untuk menukar buah-buah semangka miliknya dengan milik Pak Raga nanti malam. Hal itu ia lakukan karena esok hari dia akan membawanya ke pasar untuk dijual. Wah, sebuah rencana yang jelek dan tidak patut untuk ditiru ya. Ketika tengah malam tiba, Pak Simbo diam-diam menukar beberapa semangka miliknya dengan buah semangka milik Pak Raga. Dia memasukkan sebuah semangka jelek ke dalam keranjang Pak Raga. Dia tahu bahwa besok pagi Pak Raga akan membawa keranjang-keranjang itu ke pasar. Wah, rencananya sepertinya berhasil malam ini, teman-teman. Pagi hari saat di pasar, Pak Raga begitu bersemangat menjual buah semangka miliknya. Banyak sekali pembeli yang datang. Mereka adalah langganan Pak Raga. Karena mereka tahu kalau Pak Raga selalu membawa buah-buahan yang bagus, yang segar, yang manis. Karena para pelanggan tahu Pak Raga adalah orang yang selalu menjaga kualitas. Tak lama kemudian, beberapa pembeli datang kepada Pak Raga sambil marah-marah. Mereka merasa tertipu karena buah semangka milik Pak Raga tidak bagus. Pak Raga mulai kebingungan. Para pembeli membandingkan jualan Pak Raga dan Pak Simbo. Bagaimana sih Bapak ini? Biasanya Bapak jual semangka yang bagus dan manis, tapi hari ini Bapak bawa jualan semangkanya jelek-jelek, nggak manis sama sekali. Wah, rupa-rupanya para pembeli ini benar-benar marah ya. Pak Raga mulai curiga dengan Pak Simbo. Dia tahu betul kalau hasil panen Pak Simbo kurang baik. Tapi kenapa dia bisa memiliki buah semangka yang bagus-bagus? Pak Simbo selalu mengelak dengan tuduhan Pak Raga. Akhirnya Pak Raga melaporkan Pak Simbo kepada petugas keamanan. Kepala keamanan di pasar mulai bingung memecahkan masalah Pak Raga dan Pak Simbo. Akhirnya, dia mendapatkan ide yang baik. Dia meminta agar semua semangka yang baik dibelah dua dan dibagikan kepada Pak Raga dan Pak Simbo supaya adil. Kira-kira apakah Pak Raga setuju atau tidak ya dengan rencana yang dilakukan oleh kepala keamanan di pasar itu? Tidak, jangan dibelah-belah ya semangkanya, kata Pak Raga. Pak Simbo setuju bahwa semua semangka boleh dibelah menjadi dua. Akan tetapi Pak Raga menolaknya. Dia tidak mau kalau buah-buah semangka hasil kerja kerasnya hanya dibelah-belah saja. Lagi pula jika semua semangka dibelah, buah-buahan itu akan lebih cepat membusuk. Kata Pak Raga, baiklah, semua buah itu untuk Pak Simbo aja. Aku akan bekerja keras kembali untuk menanam buah semangka yang bagus-bagus lagi, katanya. Akhirnya kepala keamanan pasar tahu bahwa Pak Raga lah yang jujur dan Pak Simbo yang berbohong. Dia mulai membuat keputusan yang bijaksana menurut kepala keamanan. Ia memerintahkan agar Pak Simbo ditangkap.
dan diberi hukuman yang setimpal. Dia dibawa ke kantor polisi karena telah mencuri dan sudah berbohong. Wah, tepat sekali apa yang dilakukan oleh Bapak keamanan ini ya. Dia bijaksana dalam membuat keputusan. Dan benar sekali bahwa memang Pak Simbolah yang bersalah. Kisah Pak Raga dan juga Pak Simbo sama seperti kisah Raja Salomo yang bijaksana. Apakah kalian pernah mendengar cerita Raja Salomo yang bijaksana? Cerita ini ada di dalam Alkitab. Yuk kita ulang kembali kisah Raja Salomo yang bijaksana. Dahulu kala di dalam Alkitab tertulis ada seorang raja yang sangat bijaksana. Dia bernama Raja Salomo. Suatu hari ada dua orang ibu yang berebut bayi. Mereka merasa bahwa bayi itu adalah anak mereka. Dan tidak ada satupun yang mau mengalah. Ini bayiku, ini bayiku, bukan ini bayiku, bayimu sudah mati, bukan ini bayiku. Nah itulah yang terjadi, mereka saling memperebutkan seorang bayi yang masih hidup. Ketika menghadap Raja Salomo yang bijaksana, sang raja menyuruh para pengawal untuk membelah bayi itu menjadi dua. Oh tidak, seorang bayi dibelah menjadi dua. Dan Raja Salomo mau memberikan masing-masing ibu itu setengah dari bayi itu. Setengah untuk ibu yang satu dan setengah lagi untuk ibu yang satunya lagi. Wah, kira-kira apa yang terjadi ya? Salah satu ibu itu memohon agar bayi itu jangan dibelah. Tidak raja, jangan dibelah bayi ini, nanti dia mati. Ia bahkan rela memberikan bayi itu kepada ibu yang satunya, asalkan anak itu tetap hidup. Wah, raja tersentuh hatinya. Ketika Raja Salomo mengetahui bahwa ibu itu sungguh-sungguh meminta agar anak itu tetap hidup, Raja Salomo bisa mengetahui bahwa ia adalah ibu yang sebenarnya karena dia memiliki belas kasihan. Wah, sang raja benar-benar berhikmat ya. Dia bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah karena dia meminta hikmat kepada Tuhan supaya dia menjadi seorang yang bijaksana. Dari dua kisah tersebut kita belajar dari Mazmur 111 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Wah, cerita Pak Sambo, Pak Raga, dan juga Raja Salomo mengajarkan kepada kita untuk berhikmat. Berhikmat itu artinya kita harus menjadi pintar, bijaksana, harus bertindak berhati-hati, dan tidak boleh ceroboh. Seringkali kita terburu-buru untuk membuat keputusan ya, tapi sebenarnya kita bisa memikirkan terlebih dahulu mana yang baik dan benar dan mana yang salah. Itu artinya kita harus berhikmat. Menjadi orang yang berhikmat pun tidak mudah. Kita juga harus meminta itu kepada Tuhan. Itu pun harus dilatih, tidak semerta-merta bisa. Untuk itulah, ketika kita mau menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijaksana, kita harus meminta dari Tuhan, berlatih setiap hari, dan meminta Roh Kudus untuk membimbing kita menjadi anak-anak yang berhikmat. Nah, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk pelajaran tentang menjadi bijaksana. Tuhan, tolong kami ya, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang bijaksana seperti Raja Salomo. Kami tidak mau menjadi anak-anak yang ceroboh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian ya renungan anak pemenang kita kali ini. Sampai jumpa di renungan anak pemenang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.
Tetaplah menjadi anak-anak pemenang yang cinta Tuhan Yesus.